guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Hujan darah menyelimuti langit, dan tetesan hujan bukanlah tetesan hujan hitam ketika Kaisar Hantu melakukan Tuxian Dava, tetapi warna emas, dengan nafas naga, kilatan guntur, dan nafas suci di atasnya. Ini adalah berbagai kekuatan yang terkandung dalam tubuh Fang Han, termasuk peninggalan tulang guntur, pil dewa naga, esensi kehidupan 7 dewa, dan benih dewa sejati. Cara iblis yang sepenuhnya dibudidayakan oleh Kaisar Hantu, membunuh makhluk, kebencian tanpa akhir, darah secara alami gelap. Namun, Fang Han tidak pernah membunuh makhluk apapun dengan kebencian. Secara alami ada aura suci dalam darahnya. Itu lebih murni dan lebih kuat ketika dia menampilkan dava dari pembantaian dewa. Semburan darah menghujani dan kemudian membakar, dan Fang Han kehilangan 60 tahun hidupnya dalam sekejap. Ini hanyalah perilaku yang sangat boros, tetapi Fang Han sekarang berusia 9.000 tahun dan mampu membelinya. Bersenandung dalam hujan darah yang tak terbatas, Fang Han memukul dengan pukulan, dan langsung mengguncang lingkaran Qi di sekitar tubuh Taoismu dan membunuhnya di atas tubuhnya. Pendeta kayu itu terbang keluar, menyemburkan darah di mulutnya. Untungnya, dia memiliki jubah di tubuhnya yang merupakan alat Tao tingkat rendah, yang disebut Cilintus Silvestris. Itu adalah daun dari tubuhnya sendiri. Dia adalah seorang kultivator biasa. Kebetulan dia berkultivasi menjadi raksasa abadi, tapi dia tidak sekaya beberapa murid dari kelompok seni bela diri. Itu bagus untuk memiliki alat Taoisme tingkat rendah, yang semuanya dibuat sendiri. Dia tidak punya waktu untuk menyempurnakan Daoki kelas menengah. Lampu hijau besar muncul di jubahnya, yang menangkal tinju Fang Han, tetapi pakaiannya juga sobek di mana-mana. Awalnya, dengan kekuatan Fang Han saat ini, dia menggunakan dava seumur hidup dari Tuxian, dan sebuah pukulan dapat langsung meledakkan senjata Dao tingkat rendah. Itu dipecah menjadi esensi paling orisinal, tetapi Taoismu adalah raksasa abadi, mampu untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan perangkat Tao tingkat rendah, jadi sekarang Sphinx Chinensis hanya sedikit terkoyak, kehilangan banyak efek spiritual, jadi itu bisa dipulihkan kembali. Fang Han, kamu benar-benar memiliki keterampilan sihir yang ganas. Suara Taoismu terkejut, dan ada sedikit ketakutan dalam nadanya. Ya, dia takut. Sebagai raksasa abadi, sosok terpenting dalam rahasia umur panjang, Wan Shuanian, sebenarnya takut. Sekarang kekuatannya adalah sangat rusak, dan vitalitasnya sendiri tertahan oleh pohon dunia Fang Han. Dan Fang Han tidak ragu untuk menggunakan cara sihir tertinggi yang menghabiskan hidup untuk membakar esensinya untuk membunuhnya. Dia benar-benar merasakan bahaya. Sekarang, dia memiliki sedikit penyesalan karena telah datang untuk membunuh Fang Han. Dan sebenarnya jatuh ke bidang seperti itu. Apakah trik sulap ini ganas? Hahaha, kamu takut, kamu takut. Karena kamu takut, aku akan menggunakannya beberapa kali lagi untuk memberitahumu betapa kuatnya aku. Kata Fang Han. Dengan pukulan ini, Fang Han tidak membunuh Mu Tao. Dia diblokir oleh jubah Tao lawan. Dia terkejut. Anda tahu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan metode sihir seumur hidup melawan musuh. Dia bukan raksasa abadi. Dia tidak akan menggunakannya sama sekali. Rentang hidup seseorang terlalu berharga. Bahkan ketika dia menghadapi Fan Qingying dan Yan Suyi sedang mengepungnya, dia tidak menggunakannya. Bahkan saat berada di atas ring, saat badai hendak meletus, dia tidak menunjukkannya. Dan sekarang, sudah selesai. Namun, satu pukulan tidak berhasil, dan berhasil diselesaikan oleh Mu Tao. Hujan darah di langit berangsur-angsur menghilang, dan nafas agung mulai memudar. Kekuatan Tuxian Dava digunakan oleh Fang Han dalam satu pukulan. Dengan pukulan ini, dia yakin bahwa bahkan master seperti Wan Lianshan, Jiao Fei, Sue Wuyang, dan Xing Yexi semua bisa meledak dari udara tipis sekaligus, membunuh mereka di tempat.
Tapi dia tidak menyangka bahwa raksasa Wangu jauh lebih baik, lebih kuat dari yang dia kira. Tapi karena dia tidak berhasil sekaligus, dia tidak keberatan, dia akan melakukan yang kedua dan ketiga. Di tengah wajah Taoisme yang kaget dan terdistorsi, Fang Han memuntahkan 5 kali dengan satu tarikan napas, dan setiap kali darahnya lebih besar dari yang pertama, dan setiap darah keluar sebagai hasilnya. Darah menghujani seluruh langit, mendarat, dan kemudian terbakar. Dalam sekejap, Fang Han melakukan teknik membunuh Dafa abadi sebanyak 5 kali. Setiap kali dia melakukannya, seteguk darah akan menghabiskan 60 tahun hidupnya. Kali ini, dia akan menghabiskan 300 tahun hidupnya. Masa hidup 300 tahun penuh baru saja dikonsumsi. Kegilaan semacam ini membuat Mu Tao, bahkan Raja Hitam He Yu King, Bayi Nebula, dan bahkan roh artefak roda Sun Mun Jing, dan inkarnasi Raja Suci Rotasi, sangat terkejut. Mereka semua merasakan kegilaan Fang Han. Hanya Fang Han yang dapat menggunakan Dafa pembantaian dewa 5 kali berturut-turut. Setelah mengganti master di mendao manapun, bahkan jika dia memiliki masa hidup beberapa ribu tahun, tubuhnya tidak tahan terhadap kehancuran. Dan setengah dari tubuh abadi Fang Han baik-baik saja. Dan masa hidupnya lebih dari 9.000 tahun sudah cukup untuk dihabiskan. Untuk membunuh raksasa abadi, dia juga tidak tanggung-tanggung. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, jika Taoisme dalam keadaan mekar penuh, tidak ada cedera, maka bahkan jika Fang Han memuntahkan 50 suap darah dan menghabiskan 3.000 tahun kehidupan, dia mungkin tidak dapat membunuh lawan. Ini adalah kekuatan raksasa Wangu. Tidak, hancurkan untukku, teriak Taois Long yang untuk sementara dijebak oleh 8 Buddha juga merasa tidak enak. Bentuk kelahiran, diperluas dan ditingkatkan ribuan kali, benar-benar mengguncang 8 Buddha, terus-menerus bergetar, Raja Hitam He Yu King, Bayi Nebula, juga mereka semua membusungkan, menyemburkan darah. Pada saat ini, Fang Han memuntahkan seteguk darah lagi. Seteguk darah ini tidak disemprotkan ke Taoisme, tetapi ke 8 Buddha. Dia melakukan tuksian Dafa lagi. Hujan darah yang deras mendarat di 8 patung Buddha, dan segera diserap oleh pagoda ini. Setan surgawi di dalam, sekali lagi meningkat kekuatannya, dan pada saat yang sama, roda esensi matahari dan bulan serta roh-roh besar diberikan vitalitas yang melimpah. Dia menekan Taois Long lagi. Mu Tao telah lama melihat bahwa situasinya tidak baik dan siap untuk melarikan diri, tetapi diblokir oleh naga Yan di gerbang Abi dan jembatan Nehe. Setelah jeda ini, 5 gigitan darah Fang Han, membantai Dafa, telah benar-benar turun dan menyelimutinya. Api darah membakar, Fang Han menyerupai kelahiran kembali iblis berdarah, mengguncang tubuhnya, berubah menjadi lebih dari 10 bayangan. Setiap bayangan menghancurkan kekuatan 100 juta kuda ganas, dan kekuatan magis inti emasnya meledak dengan hebat, mengepung Taoisme. Mana tirani, api darah, dan semua jenis kekuatan magis terus bersinar, dan langit ini dan tanah ini diselimuti oleh kehancuran, mimpi buruk, kekejaman, dan kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Mu Tao tahu bahwa dia telah melarikan diri dengan sia-sia. Dia tidak berharap Fang Han menjadi gila dan ganas ke tingkat ini. Namun, bahkan pada saat kritis ini, dia tidak berpikir untuk meledakkan fenomena langit dan buminya sendiri, karena dia tahu bahwa jika dia meledakkan dirinya sendiri, dia akan mati sepenuhnya. Tapi sekarang pertarungan yang sulit ini, tapi ada kemungkinan, bahkan dalam pertarungan yang sulit, tubuh fisik rusak, dunia kelahiran dan hukum dilanggar. Selama dia dapat melarikan diri dengan jejak vitalitas, dia juga bisa beregenerasi, memiliki memori asli, dan dia dapat memulai dari awal lagi. Jauh lebih baik daripada mati sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan adegan dua tuan yang bertarung keras saat ini, dan darah beterbangan, dan vitalitas terganggu dan berubah menjadi kekacauan. Aliran cahaya mengalir langsung ke langit, menembus angin 9 hari, naik keluar angkasa, lalu menghilang.
Pendeta Tao dari kayu itu menginjak tangga berbentuk naga untuk mengoperasikan mana. Semua kekuatan magis dipadatkan, dan mereka ditembakkan dengan satu telapak tangan. Setiap telapak tangan memiliki kekuatan naga yang bergegas, dan gunung-gunung di sekitarnya langsung ditarik satu persatu. Ini bahkan lebih kuat daripada Hua Tian saat itu. Di sisi lain, sosok Fang Han bersinar, dan dia menginjak anak tangga berbentuk gunung. Itu adalah langkah Sumi di tangan Raja Sumi. Pada inti emas, kekuatan magis tertinggi dibuka. Buku bintang dan janji dibuka. Kekuatan bintang, pohon dunia di tengah alis, terus-menerus menarik vitalitas dari dunia peri. Kekuatan magis 5 kaisar menyerap semua vitalitas dari 5 elemen di sekitar mereka dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh. Berbagai kekuatan sihir di inti emas juga mulai beroperasi. Hantu dan teriakan dalam radius ratusan mil, semua ini meleleh ke dalam tubuhnya. Teknik menelan hebat bahkan lebih gegar otak, dan mana Qi yang dibunuh oleh Taois kayu banyak ditelan olehnya. Keduanya bertukar beberapa, telapak tangan dan tinju bertabrakan, dan mereka semua mengeluarkan ratusan ribu tangan dan bertabrakan. Dengan hanya lebih dari 10 napas, tangan keduanya bertabrakan jutaan kali. Hampir luar biasa, dan kekuatannya luar biasa. Setelah keduanya saling berhadapan, mereka segera berpisah. Puluhan puncak yang langsung ditarik oleh mana meledak satu demi satu, mengepulkan asap dan debu tebal, seperti letusan gunung berapi, menempuh jarak ratusan mil, bahkan bertiup ribuan mil jauhnya dengan angin. Mu Taois, Fang Han, berpisah sekaligus. Setelah sekejap mata, tubuh Taoismu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi hujan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu tidak jatuh, tetapi berputar di udara terus-menerus. Di tengah darah, muncul sebatang pohon yang terbuat dari udara hijau kental, dengan total 64 cabang, dan di setiap cabang mengalir aliran yang berbeda. Ada 64 kekuatan magis. Mu Dao adalah raksasa zaman, dan secara alami mereka memupuk lebih banyak kekuatan supernatural daripada orang dengan kekuatan supernatural, dan mereka di alam rahasia dan memiliki umur panjang, sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk mengembangkan kekuatan supernatural. Pohon yang dibentuk oleh energi biru yang terkondensasi adalah keadaan alami Taoismu, dan sekarang terluka parah. Tubuhnya juga benar-benar hancur. Namun, dia enggan menanggung darah dan dagingnya, dan ingin berkumpul bersama lalu melarikan diri. Di masa depan, jika dia menemukan seorang master untuk menguasai tubuh dan menelan Qi dan darah, dia dapat memulihkan 1/10 dari kultivasi dasar, yang lebih baik daripada budidaya keras sendiri. Tubuh Fang Han juga meledak, tapi kepalanya masih utuh. Sistem akar pohon dunia terhubung ke sepotong sistem akar di kepala, menghalangi vitalitas Mu Tao. Jika Fang Han menghadapi Long Taois, kepala Fang Han juga akan hancur. Karena pohon dunia tidak dapat menahan vitalitas Taois naga. Ini juga dihitung oleh Fang Han. Untuk membunuh raksasa alam rahasia umur panjang, dia harus membayar harga darah, dan tidak jarang dia diseret. Namun, kepalanya tidak hancur saat ini.